Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai masuk ke bakteriologi. Pertama kita akan membahas morfologi dan struktur bakteri. Nah, setelah tadi kita membahas struktur luar atau struktur eksternal dari bakteri, kita akan membahas mengenai dinding sel. Namun secara lengkap nanti akan dibahas pada pewarnaan gram. Secara garis besar, dinding sel bakteri itu dibagi berdasarkan grup ya, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, secara umum bakteri itu mempunyai dinding sel yang terdiri atau tersusun dari peptidoglikan. Namun, terdapat perbedaan. Pada gram positif peptidoglikannya tebal, namun pada gram negatif peptidoglikannya tipis. Kemudian pada gram positif ada asam teikoat ya, tapi pada gram negatif dia tidak punya asam teikoat, tapi dia mempunyai membran luar. Jadi nanti secara lebih jelas kita akan bahas pada pewarnaan gram. Setelah tadi kita membahas mengenai struktur luar atau eksternal dari bakteri dan dinding sel, maka kita sekarang akan melihat struktur dalam atau internal dari bakteri tersebut. Nah, kita lihat gambar bakteri di sini ya. Kemudian ini perbesaran dengan mikroskop elektron. Nah, kita lihat ada berapa lapis. Ini ada membran luar, kemudian ini ada dinding sel, peptidoglikan ya. Kemudian ada membran plasma. Nah, membran plasma ini terdapat di bagian dalam setelah dinding sel. Nah, kita lihat juga di sini ya, di temnya sama, terletak di bagian dalam dari dinding sel. Kemudian kita perbesar ke gambar yang bawah. Oke, kita perbesar, lihat membran plasma. Ini selalu disebut dengan lipid bilayer. Ya. Kenapa disebut dengan lipid bilayer? Nah, kita lihat dulu apa maksudnya lipid bilayer ini. Kita lihat gambar yang ini. Nah, ada bilayer. Kalau layer itu lapisan, bi itu dua. Jadi lipid bilayer itu ada dua lapis lipid ya maksudnya. Nah, ini lipid bilayer ini satu lapis, kemudian lapis berikutnya ini. Oke. Nah, bagaimana susunan lipid bilayer itu? Yang pertama ini yang bulatan ya, seperti kepala ini bulatan. Ini sifatnya adalah polar. Kalau polar itu dia suka air atau hidrofobik. Nah, ini terdiri dari fosfat grup dan gliserol. Nah, kemudian ini ada yang bawahnya ini ada nonpolar, sifatnya atau hidrofobik atau tidak suka air. Ini terdiri dari fatty acid ya atau asam lemak. Jadi kita lihat satu lapis ini ada head, kepala ya, kemudian ada tails. Ya, jadi bentuknya seperti itu. Ada yang polar, headnya itu polar, hidrofilik maaf ya. Yang tailsnya itu nonpolar atau hidrofobik. Nah, pada lapis berikutnya yang bawah ini dia sama, terdiri dari head and tails ya, yang sifatnya hidrofilik dan hidrofobik, tapi dengan arah yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di gambar yang di layer ini, maka lapisan atas menghadap ke atas ya. Ini berarti yang atasnya adalah hidrofilik ya. Kemudian lapisan bawah juga itu karena ngebaliknya berlawanan dia hidrofilik juga.
tapi yang di tengah dia hidrofobik. Nah, kita lihat ini polar head. Yang di tengahnya non-polar fatty acid tails. Ya. Nah, kemudian di dalam si bilayer itu terdapat beberapa protein. Ya, ada protein integral ini. Ya, dia mempunyai pori-pori ya untuk lewatnya senyawa-senyawa yang akan dilewatkan begitu ke lapisan atau ke membran sel tersebut, membran plasma tersebut. Kemudian ada juga protein-protein peripheral protein di sini. Jadi di sini banyak sekali pada lapisan membran plasma itu protein-protein untuk melewatkan atau transportasi dari senyawa-senyawa yang akan masuk atau keluar dari sel ya. Dari luar ini outside ya ke dalam, atau dari inside dari dalam keluar. Membran plasma sendiri memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai pengatur masuknya nutrien serta sebagai pengatur keluarnya hasil metabolisme. Kemudian sebagai pemisah isi sel dari lingkungan luarnya dan sebagai pembungkus sel. Kemudian sebagai filter yang sangat selektif dan alat untuk transport aktif senyawa-senyawa. Sebagai pengatur masuk dan keluarnya senyawa-senyawa, maka membran plasma dapat mencegah sel rusak atau lisis karena perbedaan gradien konsentrasi antara luar sel dan di dalam sel. Membran sel dapat mengatur difusi dan osmosis yang terjadi. Difusi sendiri merupakan proses bergeraknya molekul dari daerah dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke daerah yang konsentrasi lebih rendah yang terjadi secara spontan. Kita lihat gambar 417 ini ya. Ini adalah difusi yang terfasilitasi. Nah, ini ada beberapa macam pergerakan molekul atau senyawa yang masuk melalui membran sel. Ini ada simple diffusion atau difusi sederhana yang mana molekul bergerak melewati membran plasma secara spontan. Kemudian ada gambar yang B, ini adalah difusi yang difasilitasi melalui protein transporter yang non-spesifik. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini. Kemudian yang gambar C ini difusi terfasilitasi melalui transporter yang spesifik. Jadi transporter ini spesifik melewatkan beberapa molekul saja. Misalnya ini adalah molekul glukosa. Jadi glukosa bisa masuk atau keluar melalui transporter spesifik ini. Kemudian untuk yang D, ini terjadinya osmosis. Nah, kalau osmosis ini yang bergerak itu adalah molekul pelarutnya, atau misalnya air yang berpindah dari larutan hipotonik atau yang konsentrasi senyawa terlarutnya sedikit ya ke larutan hipertonik yang konsentrasi senyawa terlarutnya banyak. Nah, ini osmosis terjadi melalui lipid bilayer ya atau membran plasmanya secara langsung, yang ini secara spontan, dan kalau yang satu lagi ini melalui aquaporin yang bisa melewatkan molekul air. Nah, tadi salah satu fungsi membran plasma itu untuk mencegah lisis atau hancurnya sel karena
osmosis ya. Nah, misalnya kita lihat ini ada gambar C, D, dan E di bawah. Nah, ini kita akan menggambarkan bagaimana kalau suatu bakteri misalnya ditempatkan di larutan isotonik atau larutan yang senyawa terlarutnya di bagian luar sel ini dan di dalam sel, di dalam sitoplasma ya, itu sama konsentrasinya ya. Maka kalau di luar sel dan di dalam sel itu sama konsentrasi molekul terlarut, maka jadi selnya itu tidak akan pecah. Jadi baik-baik saja ya. Nah, kemudian kita lihat yang apabila bakteri ditempatkan di larutan hipotonik. Nah, hipo itu kan lebih rendah ya. Jadi lingkungan di luar sel bakteri ini molekul terlarutnya lebih sedikit. Jadi lebih cair. Tetapi di dalam sel itu lebih pekat senyawa terlarutnya. Maka dari itu air yang dari luar sel, mohon maaf, air dari luar sel akan masuk ke dalam sel ya. Dia akan masuk menuju daerah yang molekul terlarutnya lebih pekat. Jadi dia akan mengencerkan seperti itu. Tetapi akibatnya itu nanti si selnya itu akan membengkak. Jadi nanti sel bakterinya akan membengkak karena banyak air yang masuk ke dalam. Dan kemudian sel akan meledak ya atau pecah gitu ya. Ini pecah ya, lisis osmotik namanya. Oke, kemudian kita lihat gambar yang ketiga, ini ada hypertonic solution atau bakteri ditempatkan pada larutan yang hipertonik. Hiper itu lebih tinggi gitu ya. Jadi molekul terlarut di luar itu lebih pekat, lebih tinggi dibanding dengan molekul terlarut di dalam sel. Jadi akhirnya si air ya, pelarut yang di dalam sel itu akan keluar, akan menuju molekul terlarut yang lebih tinggi. Maka nanti si sel akan kehilangan cairan dan dia akan mengkerut ya, kan ini shrink, mengkerut dan disebutnya plasmolisis. Selanjutnya ada inti sel atau nukleoid. Nukleoid ini adalah double stranded DNA ya, yang panjang, single, kemudian circular. Dan nukleoid ini kita lihat di gambarnya tidak dibungkus oleh membran inti karena bakteri merupakan prokariot. Nah, yang berbeda dengan eukariot juga bahwa ada DNA di luar daripada nukleoid ini sendiri ya, yaitu plasmid. Nah, kita lihat plasmid ya ini. Kalau ini DNA utama ya, kalau ini ada plasmid. Nah, kita lihat plasmid catatannya. Plasmid juga sama ya, circular double stranded DNA. Nah, kemudian dia merupakan ekstra kromosomal genetic element. Jadi dia terpisah ya dan berbeda, terpisah dari materi genetik utama. Kemudian dia tidak berhubungan dengan nukleoid itu ya, DNA-nya jadi terpisah dan bisa bereplikasi secara independen. Nah, jadi bila bakteri ini membelah diri, maka kan nukleoidnya pasti akan bereplikasi. Nah, plasmid juga akan bereplikasi juga ya, dan dia juga akan diturunkan kepada sel anakan apabila dia membelah secara biner.
Oke. Nah, plasmid itu mengandung 5-100 gen saja, ya. Dan gen itu not crucial atau tidak penting untuk bakteri bertahan bila pada lingkungan yang normal. Jadi kalau bakterinya hidup di lingkungan yang biasa-biasa saja, yang normal, maka si gen-gen pada plasmid itu tidak penting sebenarnya. Oke, nah jadi bila bakteri itu kehilangan plasmidnya, ya, maka tidak jadi masalah juga sebenarnya, karena dia tidak berhubungan langsung dengan keamanan atau ketahanan dari bakteri itu bila kondisinya normal. Tetapi apabila kondisinya tidak normal gitu ya, maka plasmid akan sangat membantu. Kenapa? Karena plasmid bisa membawa gen-gen yang membawa resistensi pada antibiotik, ya, misalnya. Kemudian yang membawa gen-gen yang bertahan terhadap toksisitas metal, misalnya begitu ya. Atau gen-gen yang berperan pada produksi toksin pada bakteri. Dan juga gen-gen untuk mensintesis enzim-enzim tertentu yang dibutuhkan pada kondisi yang tidak normal, ya, atau kondisi ekstrim gitu. Jadi fungsinya plasmid itu membawa gen-gen tertentu yang bila kondisinya tidak normal gitu ya, misalnya resistensi antibiotik gitu ya. Ada bakteri yang resisten, ada bakteri yang tidak. Nah, penyandinya itu biasanya ada di plasmid, ya. Maka bakteri yang punya plasmid resisten antibiotik dia bisa bertahan hidup, sedangkan bakteri yang tidak ada plasmid yang gennya pengkode resisten antibiotik, maka dia akan mati. Dan plasmid itu bisa ditransfer, ya, bisa dipindahkan dari bakteri satu ke bakteri yang lainnya, ya. Maka dari itu resistensi antibiotik itu bisa ditransfer dari bakteri yang resisten kepada bakteri yang tidak resisten, ya. Maka dia bisa menjadi resisten juga begitu ya, karena ditransfer materi genetiknya dari yang resisten. Nah, tetapi ada pada kenyataannya, faktanya, plasmid itu juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ini digunakan oleh manusia untuk rekayasa genetika biasanya. Ya, biasanya karena plasmid itu berisi gen-gen yang tidak berpengaruh terhadap metabolisme bakteri pada keadaan normal, tetapi dia bisa menyandi begitu ya satu gen-gen yang penting begitu ya untuk menghasilkan sesuatu misalnya atau enzim misalnya ya, maka manusia biasanya menyisipkan gen pada plasmid itu untuk kemudian akan diterjemahkan ya, ditranskripsi, translasi ya oleh si bakteri menghasilkan suatu zat tertentu yang diinginkan manusia. Misalnya enzim begitu ya. Misalnya memproduksi enzim insulin misalnya, karena manusia butuh ya untuk obat, maka disisipkanlah gen ya yang menyandi produksi insulin tersebut, kemudian disisipkan pada plasmid. Kemudian bakterinya nanti kan akan mengekspresikan gen-gen itu. Nanti bakteri bisa menghasilkan enzim insulin seperti yang kita order, misalnya yang kita sisipkan gennya. Nah, pada kenyataannya plasmid itu berguna bagi manusia untuk
rekayasa genetik.